Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Kisah ini berasal dari seorang wanita bernama Mbak Tika. Ia menceritakan tentang perjalanan hidup almarhum kakaknya. Dalam budaya Jawa, kata "sundel" sering diartikan sebagai wanita malam, sebuah istilah yang membawa konotasi negatif terutama di lingkungan yang masih kuat menjunjung norma-norma timur. Persepsi masyarakat yang kurang baik ini pun melekat pada almarhum kakak Mbak Tika, yang lebih dikenal sebagai Mbak Sari. Nama Mbak Sari cukup terkenal di sebuah tempat lokalisasi di Jawa Tengah. Ia mulai bekerja di sana sejak Mbak Tika masih duduk di bangku kelas 5 SD. Awalnya, Mbak Sari terpaksa menjalani pekerjaan tersebut, namun seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa. Pada saat pertama kali terjun ke dunia itu, usianya baru 17 tahun. Meskipun tidak ingin, keadaan memaksanya memilih jalan tersebut. Dengan pendidikan yang hanya sampai tingkat SD, bahkan tanpa ijazah yang memadai, pilihan lain hampir tidak ada. Sebelum bekerja di lokalisasi, Mbak Sari sempat bekerja sebagai buruh di pabrik rokok kretek dan sebagai asisten rumah tangga di sebuah perumahan dekat tempat tinggalnya. Namun, gajinya yang kecil tidak mencukupi kebutuhan, bahkan untuk makan pun seringkali kurang. Akhirnya, keadaan tersebut mendorongnya untuk terjun menjadi wanita malam. Nama yang ia gunakan di tempat tersebut bukanlah nama aslinya, melainkan sebuah nama samaran, Mbak Sari, yang kemudian menjadi identitasnya dalam pekerjaan tersebut. Keluarga Mbak Sari termasuk keluarga yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah menjadi tantangan besar, apalagi untuk memikirkan hal lain yang bersifat sekunder. Pada tahun 2001, Mbak Sari meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi merantau ke Jakarta bersama seorang teman. Dia beralasan bahwa ia akan bekerja sebagai babysitter di rumah majikan temannya, padahal kenyataannya ia pergi bekerja sebagai wanita malam di sebuah kota besar di Jawa Tengah. Saat itu, usianya baru menginjak 17 tahun, sedangkan Mbak Tika masih berusia 10 tahun. Mbak Sari merupakan tulang punggung keluarga, terutama setelah ayah mereka lumpuh karena stroke. Mbak Tika masih mengingat dengan jelas momen ketika ia merindukan kakaknya, tetapi tidak bisa menghubungi Mbak Sari. Keluarga pun tidak memiliki informasi tentang keberadaan Mbak Sari karena ia tidak meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Selama hampir sebulan, keluarga tidak mendapatkan kabar apapun tentang dirinya. Pada awal Maret 2001, seorang pria datang ke rumah mereka. Pria itu bertubuh besar, berkulit gelap, dan berbicara dengan logat seperti orang luar Pulau Jawa. Dia mengaku membawa uang yang dititipkan oleh Mbak Sari untuk keluarga. Menurut pria itu, uang tersebut adalah hasil kerja Mbak Sari, dan dia berjanji akan datang setiap bulan untuk mengantar uang tersebut. Namun, ada satu hal yang membuat keluarga bertanya-tanya, yaitu Mbak Sari tidak diizinkan pulang hingga kontraknya setengah jalan. Bulan demi bulan berlalu, keluarga menerima uang secara rutin tanpa tahu pasti apa pekerjaan Mbak Sari sebenarnya. Mereka mulai curiga karena gaji yang dikirim terasa tidak masuk akal untuk seorang babysitter. Pada tahun 2001, menerima uang 1 juta rupiah setiap bulan adalah jumlah yang besar, apalagi saat lebaran, jumlah yang dikirim bahkan mencapai 2 juta rupiah. Keluarga tetap tidak tahu kapan Mbak Sari akan pulang, dan setiap kali Mbak Tika bertanya kepada pria pengantar uang, jawabannya selalu sama, bahwa Mbak Sari sehat dan bahagia. Meski kabar itu melegakan, kekhawatiran keluarga tak kunjung hilang karena mereka belum pernah melihat Mbak Sari secara langsung selama bertahun-tahun. Ayah mereka bahkan pernah berkata bahwa uang yang diterima dari Mbak Sari hanya digunakan seperlunya, sedangkan sisanya disimpan. Mungkin, suatu hari nanti Mbak Sari akan membutuhkannya. Situasi ini berlangsung hingga tahun 2009, tepat saat Mbak Tika akan lulus SMA. Secara tiba-tiba, Mbak Sari pulang ke rumah. Kali ini, ia datang dengan sebuah mobil mewah, dan penampilannya sangat berbeda dari yang pernah mereka kenal. Pakaian serta dandanan Mbak Sari tampak mencolok di mata warga desa. Setelah bertahun-tahun tak pernah melihatnya, keluarga bertemu kembali dengan sosok Mbak Sari yang terasa seperti orang lain, seolah-olah bukan lagi kakak yang mereka kenal. Berita kedatangan Mbak Sari sempat menjadi buah bibir di kalangan warga sekitar. Meski begitu,
Ia tidak peduli dan memilih untuk tetap bersikap acuh terhadap segala omongan yang beredar. Pertemuan dengannya awalnya terasa canggung, sebab sosok Mbak Sari yang kini terlihat sangat berbeda dari yang dulu. Terlebih lagi, sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak bertatap muka. Namun, kelegaan muncul saat disadari bahwa perubahan pada Mbak Sari hanyalah dari segi fisik, sedangkan sikapnya yang hangat terhadap keluarga masih terasa begitu kuat. Ketika menyambut kedatangan keluarganya, Mbak Sari bahkan sempat menyinggung tentang rumah yang belum direnovasi. Ia menawarkan bantuan jika memang ada kendala keuangan. Namun, keluarga lebih memilih untuk menunggu hingga Mbak Sari benar-benar kembali pulang, karena bagi mereka, kepulangannya adalah prioritas utama. Urusan rumah bisa diurus kemudian. Kondisi Mbak Sari tampak begitu sehat dan bahagia, seolah ia benar-benar menikmati kesuksesannya. Meskipun demikian, ketika ditanya tentang pekerjaannya, Mbak Sari tampak sedikit sensitif dan memilih untuk mengalihkan pembicaraan. Hal ini membuat keluarga enggan untuk bertanya lebih jauh, berpikir bahwa Mbak Sari sudah cukup dewasa untuk menentukan jalannya sendiri. Di tengah kebahagiaan berkumpul kembali, Mbak Sari tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawakan banyak perhiasan untuk ibu dan adiknya. Ibu tidak dapat menahan tangis bahagianya, terus-menerus mengucap syukur. Namun, Bapak tampak lebih tenang, dengan raut wajah yang menunjukkan bahwa ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mbak Sari. Sebagai orang tua, tentu ada naluri yang membuatnya peka terhadap hal-hal semacam itu, sementara ibu masih tenggelam dalam suasana haru. Di sore harinya, Mbak Sari membawa seluruh keluarga menginap di sebuah hotel termewah di Jawa Tengah. Rencananya, rumah akan segera dirobohkan dan direnovasi. Bagi keluarga yang berasal dari desa, pengalaman menginap di hotel mewah ini tentu merupakan hal baru dan membangkitkan rasa kagum. Mereka merasa sangat bersyukur dengan segala yang telah dicapai, bahkan tak menyangka bisa merasakan kemewahan seperti itu. Mereka menghabiskan hampir 2 minggu di hotel tersebut. Awalnya, ada kekhawatiran bahwa Mbak Sari akan meminta uang tabungan yang disimpan ibu sebagai tambahan biaya renovasi, tetapi kekhawatiran itu tidak terbukti. Mbak Sari sama sekali tidak mengungkit soal uang yang setiap bulan ia kirimkan untuk keluarganya, meskipun jumlahnya tidak sedikit. Di malam itu, Mbak Sari juga menawarkan sesuatu yang mengejutkan, kesempatan bagi adiknya, Mbak Tika, untuk melanjutkan pendidikan hingga S1 di salah satu universitas ternama di Jawa Tengah. Tawaran ini sempat membuat Mbak Tika merasa ragu dan sungkan, mengingat biaya renovasi rumah saja sudah tidak murah. Namun, akhirnya Mbak Tika menerima tawaran tersebut. Mbak Sari, yang sangat memahami potensi adiknya, langsung mendaftarkan dan membayar lunas seluruh biaya kuliah Mbak Tika, sehingga ia bisa menempuh pendidikan tanpa harus mengkhawatirkan masalah biaya. Waktu berlalu, dan rumah mereka selesai direnovasi. Saat kembali ke rumah, mereka hampir tidak mengenali tempat tinggal mereka sendiri. Rumah itu kini menjadi satu-satunya rumah berlantai 2 di desa mereka, memicu perbincangan di kalangan warga. Namun, keluarga memilih untuk tidak ambil pusing dan lebih memilih untuk masuk ke dalam rumah dan melaksanakan salat berjamaah sebagai bentuk rasa syukur. Bapak, yang masih dalam kondisi stroke, melakukan salat di atas tempat tidur. Meski tubuhnya lumpuh, mulutnya masih bisa digunakan untuk berbicara. Mbak Sari juga sempat mengatakan bahwa ia akan mencari dokter terbaik untuk kesembuhan Bapak. Benar saja, 3 bulan setelah renovasi rumah, Mbak Sari membawa Bapak ke rumah sakit dengan fasilitas terbaik. Ia tidak ragu mengeluarkan biaya besar demi serangkaian terapi untuk kesembuhan Bapaknya. Dukungan tanpa pamrih itu, diiringi harapan akan kesembuhan, membuat keluarga merasa semakin bersyukur atas segala keberkahan yang telah diberikan. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Mbak Tika perlahan kembali normal. Bapaknya, yang sebelumnya terkena stroke, mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Meski belum bisa berjalan cepat, setidaknya kini ia sudah mampu bergerak dengan lebih mandiri. Di dalam benak Mbak Tika, terpikir betapa kakaknya, Mbak Sari, telah mengorbankan banyak hal untuk keluarga mereka. Uang puluhan juta telah dikeluarkan demi kebahagiaan mereka. Namun satu pertanyaan terus mengusik pikiran bapaknya. Apa sebenarnya pekerjaan Mbak Sari? Mbak Tika hanya bisa tersenyum mendengar pertanyaan itu, tanpa tahu harus memberikan jawaban apa. Rasa penasaran bapaknya tidak pernah mendapat kepastian,
Sebab setiap kali keluarga mencoba menanyakan hal tersebut, Mbak Sari selalu menghindar. Setelah semua urusannya di rumah terasa selesai, Mbak Sari meminta izin untuk kembali bekerja, meninggalkan keluarga dengan janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, kehidupan damai itu berubah drastis di pertengahan tahun 2011. Pada bulan September, sebuah panggilan telepon dari polisi menghantam keluarga mereka. Kabar mengerikan datang, Mbak Sari ditemukan tewas di rumahnya, dengan tubuh bersimbah darah. Polisi menduga bahwa kematiannya adalah akibat dari pembunuhan berencana, mengingat bagaimana kronologi peristiwa itu tersusun dengan sangat rapi dan terencana. Mbak Tika, yang tidak pernah tahu kakaknya berada di tempat lain selain Jakarta untuk bekerja sebagai babysitter, terkejut mendengar kabar ini. Polisi meminta salah satu anggota keluarga untuk datang mengidentifikasi jenazah yang diduga sebagai Mbak Sari. Meski hatinya dipenuhi kecemasan, Mbak Tika setuju untuk datang, meski dirinya masih berharap kabar itu bukanlah kenyataan. Bersama seorang teman kuliahnya, Mbak Tika segera berangkat ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, air matanya terus mengalir, memohon agar semua yang dikatakan polisi hanyalah sebuah kesalahan. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam dari Klaten, mereka tiba di rumah sakit, di mana polisi sudah menunggu untuk mengantar mereka ke kamar mayat. Di sana, proses otopsi sedang berlangsung. Begitu melihat jenazah yang rusak parah, Mbak Tika hampir tidak sanggup menahan rasa mual. Wajah korban hancur di bagian kiri, gigi-giginya patah, seolah dihantam oleh benda tumpul berkali-kali. Dokter forensik menjelaskan bahwa kemungkinan besar benda yang digunakan adalah besi atau tongkat baseball. Sebelum wajahnya dihancurkan, leher korban telah ditusuk 3 kali, merusak saraf utama yang menyebabkan kematiannya. Luka yang menganga di lehernya membuat Mbak Tika semakin merasa tak berdaya. Tidak sanggup lagi berada di ruangan tersebut, Mbak Tika dibawa keluar oleh seorang polisi wanita. Di luar, ia diberi beberapa bungkusan berisi barang-barang yang dikenakan korban saat kejadian. Polisi menunjukkan ponsel korban, yang kontaknya memuat nama "Adikku", mengarah pada nomor telepon Mbak Tika. Polisi kemudian menjelaskan bahwa korban adalah pendatang baru di daerah Klaten, dan desas-desus dari warga sekitar menyebutkan bahwa korban bekerja sebagai seorang gadis malam, bahkan diduga seorang germo di salah satu lokalisasi terkenal. Mbak Tika tak mampu menerima semua tuduhan itu. Ia bersikeras bahwa kakaknya tidak mungkin melakukan hal-hal tersebut. Namun, ketika polisi mengeluarkan sebuah KTP dengan nama dan wajah Mbak Sari, hati Mbak Tika runtuh. Semua kenyataan pahit yang coba ia tolak tiba-tiba menyerbu pikirannya. Tangisnya pecah seketika, membelah keheningan di rumah sakit itu. Saat melihat sepasang anting yang sama dengan milik kakaknya, tak ada lagi keraguan di hatinya. Jenazah yang rusak itu adalah kakaknya. Hari itu, kenangan tentang anting yang diberikan Mbak Sari kembali menghantui pikiran Mbak Tika. Anting yang sama dengan yang dikenakan kakaknya saat ditemukan tewas kini menjadi simbol kenangan pahit. Polisi memberitahu Mbak Tika bahwa dengan identifikasi yang telah selesai, proses pemulangan jenazah Mbak Sari bisa segera dilakukan. Mbak Tika pun pamit pulang untuk mempersiapkan segala sesuatu, menyerahkan urusan jenazah kepada pihak berwajib. Setibanya di rumah, Mbak Tika disambut oleh kedua orang tuanya yang tampak cemas. Mereka sudah menunggu dengan khawatir karena Mbak Tika pergi dengan terburu-buru tanpa banyak penjelasan. Saat Mbak Tika menceritakan kejadian tragis yang menimpa kakaknya, suasana rumah mendadak berubah menjadi penuh kesedihan. Tangisan sang ibu yang tak terbendung segera menarik perhatian tetangga sekitar, membuat mereka berkumpul untuk mengetahui apa yang terjadi. Kabar buruk tentang Mbak Sari kembali merebak di tengah masyarakat, kali ini disertai gosip dan desas-desus yang tak menyenangkan. Mbak Tika mencoba meminta warga untuk berhenti membicarakan hal-hal buruk tentang kakaknya, namun hanya segelintir yang bersedia menghormati permintaan tersebut. Senja mulai meredup ketika sirena ambulans terdengar mendekat, membawa jenazah Mbak Sari ke rumah. Pengantar jenazah memberitahu bahwa jenazah sudah siap untuk disalatkan dan segera dimakamkan. Dengan bantuan beberapa warga, prosesi pengantaran jenazah dimulai. Mereka berjalan kaki menuju pemakaman yang tak terlalu jauh dari desa. Di tengah perjalanan, suasana mendadak mencekam. Dari balik rimbunan pohon bambu di sepanjang jalan, terdengar suara tangisan seorang wanita.
Tangisan itu berangsur berubah menjadi cekikikan yang menyeramkan. Ketika seorang ustadz membacakan ayat-ayat pendek, tiba-tiba muncul sosok perempuan berbalut kain putih yang terbang dari balik pohon bambu tersebut. Meski terkejut, rombongan tidak lari meninggalkan jenazah. Mereka melanjutkan perjalanan, meski perasaan takut tak bisa dipungkiri. Sesampainya di pemakaman, rombongan terkejut mendapati tempat itu kosong. Tak ada tanda-tanda kehadiran penggali kubur. Salah seorang warga segera menghubungi salah satu penggali dan diberitahu bahwa mereka pulang setelah melihat penampakan wajah Mbak Sari yang hancur. Warga yang menelepon berbisik kepada Ustadz agar tidak membuat yang lain panik. Akhirnya, Ustadz memutuskan untuk segera mempercepat proses pemakaman. Setelah pemakaman selesai, rombongan kembali ke desa. Namun, ketika mereka hendak pulang, suasana semakin menegangkan. Sejumlah warga yang tidak ikut ke pemakaman mengaku didatangi sosok Mbak Sari di rumah mereka. Beberapa dari mereka mengatakan tidak berani masuk rumah karena ketakutan. Bahkan, dua pengantar jenazah yang sebelumnya membawa Mbak Sari pulang mengaku melihat sosok Mbak Sari dengan wajah rusak menghadang mereka di jalan. Meski sudah berdoa, sosok tersebut tak kunjung hilang, sehingga mereka memilih untuk lari meninggalkan ambulans di jalan. Mendengar cerita itu, ibu Mbak Tika jatuh pingsan. Bapaknya tak henti-henti menangis, memohon agar semua orang memaafkan kesalahan anaknya agar dia bisa tenang di alam baka. Bagi seorang orang tua, melihat anaknya menghadapi nasib yang tragis seperti ini sungguh menghancurkan hati. Namun, di balik rasa duka yang mendalam, gosip-gosip buruk tentang Mbak Sari terus menyebar, bahkan sampai ke desa-desa tetangga. Suatu hari, Mbak Tika merasa tak tahan lagi dengan gosip yang terus beredar. Ia menegur siapa saja yang berbicara aneh tentang kakaknya, bahkan sempat terlibat adu mulut dengan beberapa ibu-ibu di desanya yang suka bergosip. Meski begitu, hidup terus berjalan. Mbak Tika akhirnya menyelesaikan pendidikannya dan berhasil meraih gelar sarjana hukum. Ia pun mulai bekerja di sebuah kantor advokat di Klaten. Pada tahun 2014, sebuah panggilan dari polisi kembali menggugah luka lama. Polisi memberitahu bahwa mereka berencana membuka kembali kasus pembunuhan Mbak Sari yang sempat tertunda karena pergantian tim penyidik. Polisi meminta Mbak Tika untuk datang ke tempat kejadian perkara, TKP, guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Meski hati Mbak Tika dipenuhi kegelisahan, ia setuju untuk bertemu keesokan harinya, berharap agar misteri kematian kakaknya bisa terungkap dan mendapatkan keadilan yang layak. Mbak Tika merasa dunia seakan runtuh ketika mendengar hasil otopsi yang terbaru. Polisi menyebutkan bahwa sebelum dibunuh, Mbak Sari sempat diperkosa oleh dua orang laki-laki. Mendengar hal ini, Mbak Tika begitu kaget dan sedih. Polisi menjelaskan bahwa mereka telah menemukan dua sampel DNA dari air mani yang terdapat di area kemaluan korban, yang mengindikasikan bahwa dua laki-laki terlibat dalam kejadian tragis tersebut. Kini, mereka meminta izin untuk membongkar kembali TKP guna mencari bukti-bukti tambahan. Mbak Tika, dengan perasaan hancur, mengizinkan dan memutuskan untuk ikut ke TKP. Sesampainya di dalam rumah, ingatan akan kenangan kakaknya kembali menghantui. Melihat foto-foto Mbak Sari yang berdebu di atas lemari dan dinding membuat Mbak Tika tidak bisa menahan tangis. Seorang polwan yang ikut penyelidikan dengan sigap menenangkannya. Namun, suasana semakin sulit ketika warga sekitar mulai berkumpul di sekitar TKP. Polisi harus mengendalikan kerumunan yang semakin ramai. Di tengah kerumunan, seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai ketua RT menghampiri Mbak Tika. Pak RT menceritakan keresahan warga, terutama kaum perempuan di lingkungan tersebut. Mereka mengaku sering didatangi oleh sosok Mbak Sari menjelang waktu salat Isya. Sosok itu kerap menangis, meminta tolong karena payudaranya sakit dan meminta agar susuknya dilepaskan. Pak RT menjelaskan bahwa hal ini telah mengganggu ketenangan warga, khususnya para ibu-ibu yang merasa ketakutan. Ia menanyakan kepada Mbak Tika apakah susuk yang mungkin dimiliki Mbak Sari sudah diambil sebelum dimakamkan. Hal ini membuat Mbak Tika semakin terpukul, merasa masalah ini semakin kompleks. Setelah pembicaraan dengan warga selesai, polisi melanjutkan penyelidikan di TKP. Mereka menemukan beberapa helai rambut dan sidik jari yang berbeda. Barang bukti ini segera dibawa ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu,
Mbak Tika yang masih diliputi kesedihan sempat merasa melihat bayangan aneh di dalam rumah, tetapi bayangan itu menghilang begitu saja. Lamunannya terhenti ketika seorang polisi memberitahu bahwa hasil lab akan keluar sore hari. Mbak Tika hanya mengangguk, merasa lelah dengan semua yang terjadi. Sore itu, hasil laboratorium keluar, dan polisi menemukan bahwa DNA yang didapatkan dari TKP milik dua orang laki-laki dengan inisial YP, 29 tahun, dan WIK, 34 tahun. Keduanya tinggal tak jauh dari lokalisasi tempat Mbak Sari bekerja. Dengan izin dari Mbak Tika, polisi segera bergerak untuk menangkap mereka. Penangkapan berjalan lancar berkat bantuan warga setempat yang merasa risih dengan keberadaan dua pelaku tersebut. Setelah ditangkap, YP dan WIK dibawa ke kantor polisi. Saat mereka tiba di sana, Mbak Tika merasakan dorongan amarah yang luar biasa. Ingin sekali ia menghajar mereka, tetapi dia menahan diri. Dalam interogasi, kedua pelaku sempat berbohong dan menyangkal semua tuduhan. Namun, setelah diancam dengan tindakan tegas oleh polisi, mereka akhirnya mengaku. WIK, yang ternyata adalah pacar korban, menjelaskan bahwa ia marah kepada Mbak Sari karena merasa dipermalukan setiap kali mereka berhubungan. Mbak Sari kerap mengejeknya karena dianggap tidak memuaskan, membuat WIK menaruh dendam yang begitu mendalam. Dendam inilah yang kemudian memicu mereka melakukan kejahatan yang keji itu. Pagi itu, sebelum tragedi menimpa Mbak Sari, seorang wanita bernama Bu Ika memperkenalkannya kepada temannya yang berinisial YP. Tergoda oleh pesona YP, Mbak Sari tanpa ragu menawarkan diri untuk menghabiskan waktu bersamanya. Hal ini diketahui oleh WIK, pria yang menyimpan perasaan mendalam terhadap Mbak Sari. Perasaan cemburu yang menyelimuti WIK membakar amarahnya, terutama ketika ia mengetahui bahwa ajakan Mbak Sari kepada YP diterima dengan baik. Mbak Sari, yang dikenal cantik dan menjadi primadona di kawasan tersebut, rupanya memancing api cemburu yang mematikan. Tanpa diketahui oleh Mbak Sari, ketika YP datang ke rumahnya atas izin WIK, WIK diam-diam mengikutinya dan menyembunyikan diri di dalam rumah. Saat hubungan antara Mbak Sari dan YP berlangsung, kemarahan WIK mencapai puncaknya. Dengan brutal, WIK mengambil botol minuman bekas dan memukul kepala Mbak Sari hingga ia tersungkur. Bukannya berhenti, WIK malah semakin tergelincir dalam tindakan kejinya. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Mbak Sari tak berdaya saat WIK memaksakan kehendaknya. Potongan beling masih tertancap di kepala Mbak Sari, namun WIK tak memperdulikan luka parah itu. Usai aksinya, ia mengambil pisau dan menusukkan ke leher Mbak Sari sebanyak 3 kali, hingga darah mengalir deras dan korban nyaris tak berdaya. Setelah melakukan tindakan kejamnya, WIK dan YP hanya mengenakan pakaian seadanya pada tubuh sekarat Mbak Sari, lalu meninggalkannya dalam kondisi kritis. Mbak Sari dibiarkan sendirian, darahnya terus mengalir hingga akhirnya ia meregang nyawa. Jenazah Mbak Sari ditemukan oleh Mbak Erni, seorang rekan kerjanya di lokalisasi. Pagi itu, setelah menemani orang karaoke, Mbak Erni kembali mengunjungi rumah Mbak Sari. Rasa penasaran menggelayuti benaknya setelah malam sebelumnya ia tak mendapatkan sahutan dari Mbak Sari. Ketika ia tiba di sana lagi keesokan paginya, tak ada jawaban seperti sebelumnya. Dengan bantuan warga, pintu rumah Mbak Sari berhasil didobrak, dan aroma tak sedap segera memenuhi ruangan. Begitu masuk ke dalam kamar, Mbak Erni menemukan tubuh Mbak Sari tergeletak berlumuran darah yang sudah mengering di bagian dadanya. Shock yang dialami Mbak Erni membuat warga segera menghubungi pihak berwenang. Penyelidikan mengungkap bahwa pembunuhan tersebut dipicu oleh dendam WIK yang merasa terhina oleh kata-kata Mbak Sari. Penghinaan itu membuat WIK merencanakan pembunuhan, meskipun awalnya ia bermaksud membuat seolah-olah Mbak Sari tewas karena bunuh diri. Namun, emosi cemburunya terlalu kuat, hingga akhirnya ia melakukan tindakan di luar rencana. WIK pun dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya, sementara YP hanya mendapatkan hukuman 15 tahun penjara karena tidak terbukti terlibat dalam pembunuhan. YP sendiri mengaku bahwa meskipun ia menyaksikan Mbak Sari sekarat, ia terpaksa menuruti perintah WIK karena takut. WIK dikenal sebagai preman di lokalisasi tersebut, sehingga YP tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Namun, keterlibatan YP dalam kejadian itu tetap memberatkan namanya. Kini,
Rumah tempat Mbak Sari tinggal kosong bertahun-tahun, diselimuti oleh semak belukar yang tumbuh liar. Masyarakat sekitar enggan melewati rumah itu, bahkan menyebutnya sebagai rumah sundel. Di sisi lain, Mbak Tika, adik dari Mbak Sari, memilih untuk menjalani hidup tenang di Klaten, merawat ibunya yang sudah tua. Meskipun rumor mengenai arwah penasaran Mbak Sari masih beredar, Mbak Tika lebih memilih mengabaikannya dan fokus pada kehidupannya bersama keluarga.